Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1121 pada saat ini, yang Kiki tidak bisa membantu tetapi secara tidak sadar tinggal. Memang, begitu pihak lain bergerak, dia merasa bahwa itu dia terkunci oleh momentum sisi lain, belum lagi melawan, dan bahkan tubuhnya benar-benar tidak dapat bergerak. Tampaknya sampai saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu ada perbedaan besar antara kekuatannya dan sisi lain. Tiba-tiba, dia turun untuk menghentikan Xiao Tai Okada dari pindah ke Lin Ming. Tidak diragukan lagi, dia turun untuk mencari kematian. Tapi pada saat itu, Yang Kiki tidak tahu apa yang salah dengannya. Ketika dia melihat bahwa itu Menteri Huaan telah dipukuli oleh Okada, dan menyerang Lin Ming lagi, dia melompat turun tanpa ragu-ragu. Mati kali ini, pada saat ini, pikiran Yang Kiki juga secara tidak sadar keluar dari 4 kata ini. Bahkan tanpa sadar, dia menutup matanya. Tapi saat berikutnya, tubuhnya tidak bisa membantu sedikit kaku. Pada saat ini, kekuatan telapak tangan Okada tidak memukulnya, tetapi tiba-tiba merasakan lengan di pinggangnya. Selanjutnya, dia merasa bahwa itu tubuhnya begitu ringan sehingga dia pergi. Ini Lin Ming. Pada saat ini, Yang Kiki sangat terkejut sehingga dia hampir tidak bisa menahan tangis. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa itu orang di sampingnya adalah Lin Ming. Lin Ming, bagaimana kabarmu? Apakah kamu terluka parah? Pada saat ini, Yang Kiki tidak dapat membantu menunjukkan kekhawatiran. Lin Ming berkata langsung, saya berkata, pemimpin kelompok Yang, apakah Anda ingin mati? Menteri Huaan telah dipukuli oleh pihak lain. Anda hanya memiliki setengah kekuatan untuk mengubah semangat Anda, dan Anda tidak dapat dikalahkan langsung oleh pihak lain. Untuk sesaat, Yang Kiki hanya mendengus dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia tidak ingin menunjukkannya di depan Lin Ming. Dia benar-benar gugup tentang Lin Ming. Pemimpin kelompok Yang, ini adalah pil dengan kualitas 90%. Pergi dan ambil untuk Menteri Huaan. Dengan itu, Lin Ming memberi Yang Kiki pil. Yang Kiki secara alami tidak berani memiliki penundaan sedikit pun, langsung di bawah sekejap, datang ke Menteri Huaan. Pada saat ini, Lin Ming menatap Mrs. Okada dan matanya melintas dengan cahaya dingin. Beranikah kamu menyerangku? Tidak ada keraguan bahwa Anda akan mati. Okada juga tersenyum dingin. Menakut-nakuti siapa? Aku takut. Anda baru saja digigit oleh roh mayat kepala benih menggerogoti. Anda telah terluka parah, saya pikir itu adalah Anda yang meninggal. Dengan sepatah kata pun, Okada langsung menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Lin Ming. Dan pada saat ini, ada 3 dari mereka. Telapak tangan kanan mereka semua dibungkus dengan lapisan arus cahaya putih yang sangat kuat. Mereka semua memukul Lin Ming dengan satu tangan. Sulit bagimu untuk mati jika kamu tidak mau, tapi kalimat seperti itu baru saja keluar dari mulut Okada. Sebaliknya, itu adalah jeritan. Kemudian dia melihat bahwa itu Lin Ming langsung memukul Mrs. Okada di sebelah kiri. Telapak tangan ini dibungkus dengan semburan cahaya kacau, dan kecepatannya cepat sampai batas, yang langsung membuat Mrs. Okada terbang keluar. Ada ledakan, dan kemudian dia jatuh ke tanah. Sebuah flash, Lin Ming juga segera melewati, kaki terangkat, menginjak dada Okada Xiao Tai. Okada menatap Lin Ming dengan ekspresi tidak percaya. Napasnya lemah dan dia berkata, kamu, bagaimana kamu bisa memukulku langsung sekaligus? Lin Ming berkata langsung, ketika saya berada di rumah kakek saya membiarkan Anda lolos begitu saja. Kali ini, aku melihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Dengan sepatah kata pun, Lin Ming akan melakukan upaya langsung untuk mengakhiri kehidupan Xiao Tai Okada. Tapi tiba-tiba, Lin Ming merasakan momentum mengerikan turun dari kepalanya. Pada saat ini, Lin Ming secara alami tahu bahwa ini adalah tuan dari Okada, yaitu Miyamoto. Benar saja, pada saat yang sama, suara Miyamoto juga terdengar, adik kecil, hentikan. Ini adalah kesalahpahaman. Murid saya benar-benar tidak bermaksud menyerang Anda. Tolong tunjukkan belas kasihan. Tidak ada serangan menyelinap, aku hanya haha. Untuk sesaat, Lin Ming juga mencibir, tapi dia tidak memperhatikan momentum yang kuat. Dia melakukan upaya langsung di bawah kakinya. Dengan pop, kekuatan Lin Ming tidak kecil.
Dia langsung menghancurkan seluruh dada dan hati Okada. Tentu saja, itu hancur berkeping-keping. Tentu saja, Xiao Tai Okada ini mati, tidak bisa mati lagi. Untuk sesaat, Lin Ming baru saja mundur, artinya, dia bisa lolos dari momentum kuat yang dilepaskan oleh Miyamoto. Benar saja, saat berikutnya, dua tokoh, tentu saja, Okada Xiao Tai dan Fuji Jixiang, muncul di depan Xiao Tai Okada. Melihat kematian Okada Xiao Tai yang sangat menyedihkan, Miyamoto tidak bisa menahan diri untuk berseru. Kakak bela diri yang lebih tua, Fuji Jixiang juga berseru. Tank untuk sementara waktu, dia juga melepaskan gas dan momentum pembunuh umum yang tak tertandingi. Matanya hampir merah, dan dia menatap Lin Ming. Anda pembunuh, Anda tercela dan orang tak tahu malu, membunuh kakak bela diri saya. Lin Ming tertawa, apakah saya orang yang jahat dan tidak tahu malu? Jika aku orang yang tercela dan tidak tahu malu, apa serangan menyelinap Okada padaku dan mencoba membunuhku untuk sesaat? Fuji tersedak dan tidak bisa berbicara. Pada saat ini, Menteri Huan dan Yang Kiki juga melintas. Wajah Menteri Huan juga tenggelam dan berkata perlahan, Tuan Miyamoto, jika saya tidak mengambil obat mujarab Lin Ming, saya akan mati di bawah tangan magang Anda. Apakah Anda pikir murid Anda dirugikan? Atau apakah murid Anda menyerang Lin Ming tiba-tiba? Ini hanya saran Anda kalian bertiga, Master dan Magang, mengatakan bahwa itu mereka akan membantu kami menangani benih menggerogoti. Tapi sebenarnya mereka punya niat lain, kamu membunuh kakak laki-laki bela diriku, aku membunuhmu. Wajah Miyamoto tidak pasti, dan dia belum membuka mulutnya. Fujii tidak bisa menahan amarahnya. Tiba-tiba, dia mengaum keluar dan ingin menamparkan Lin Ming. Jixiang, hentikan, tapi tiba-tiba, dia melihat wajah Miyamoto pasti, ke arah Fuji Jixiang berhenti, menghentikan tangan Fuji Jixiang. Kemudian dia menunjukkan permintaan maafnya dan berkata kepada Lin Ming, Menteri Huan dan Yang Kiki, aku benar-benar minta maaf. Itu karena saya tidak ketat dengan disiplin saya bahwa saya telah mengembangkan temperamen impulsif dan sembrono Okada. Dia akan menyerang tiba-tiba. Jixiang dan aku terkejut. Sudah terlambat untuk berhenti pada titik ini, dia melihat tubuh Xiao Tai Okada di tanah. Xiao Tai Okada akan sampai pada tujuan ini, dan dia juga harus disalahkan. Pada saat ini, Fuji Jixiang tertegun. Melihat Miyamoto di sebelahnya, dia sepertinya tidak tahu tentang Miyamoto. Mengapa? Serangan Nyonya Okada terhadap Lin Ming jelas bagi semua orang. Apakah kamu ingin berjuang untuknya? Melihat Fuji Jixiang, untuk sesaat, Miyamoto juga mengirimkan rasa membunuh. Tampaknya jika Fuji Jixiang mengatakan lebih dari setengah kata, dia akan bertarung melawan Fuji Jixiang. Bab 1122 untuk sesaat, menghadapi mata pembunuh Miyamoto Ichi, tentu saja untuk pertama kalinya, Fuji Jixiang takut. Dia berani mengatakan setengah kata, jadi dia dengan cepat mengambil kembali semangat dan momentum pembunuhnya. Tentu saja, kebenciannya terhadap Lin Ming tidak berkurang sama sekali, tetapi menjadi lebih intens. Belum lagi saat ini, Lin Ming berani membunuh Xiao Tai Okada secara langsung. Bahkan ketika dia berada di rumah Wu Zonghua sebelumnya, dia merobek kain hitam di kepalanya, yang cukup untuk membuatnya ingin makan Lin Ming hidup-hidup. Untuk sesaat, meskipun dia menundukkan kepalanya, wajahnya marah. Pada saat ini, Lin Ming tidak peduli dengan reaksi Fuji. Dalam menghadapi kesabaran Miyamoto, mulut Lin Ming juga menunjukkan jejak minat. Dia tidak bisa melihat kedalaman istana, saya akan melihat obat apa yang Anda jual di labu. Kemudian, Lin Ming tidak lagi peduli dengan Miyamoto Ichi. Selama Miyamoto memiliki hantu di dalam hatinya, cepat atau lambat dia akan mengungkapkan ekor rubahnya dan niatnya yang sebenarnya. Kemudian, Lin Ming melihat ke pabrik yang ditinggalkan. Ada dua tokoh, masih berjuang. Kedua tokoh ini terus berkedip, seperti dua bayangan. Artinya, Lin Ming dan yang lainnya bukan orang biasa. Bahkan jika mereka berlatih seni bela diri dalam suasana kondensasi di sini, sulit untuk menemukan keberadaan mereka. Tidak, Yang Kiki, yang memiliki setengah kekuatan spiritual, tidak dapat melihat leluhur jahat dan kepala menggerogoti. Dia hanya merasa bahwa ada dua angin bertiup di pabrik yang ditinggalkan. Tampaknya kekuatan pemimpin yang menggigit lebih kuat dari yang saya harapkan di hati Lin Ming, tidak ada pepatah rahasia. Karena pemimpin benih menggerogoti telah berada di tangan nenek moyang yang jahat untuk waktu yang lama,
itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa itu pemimpin benih yang menggerogoti benar-benar kuat. Tentu saja, Lin Ming juga tahu bahwa itu leluhur jahat telah dipenjara selama ratusan tahun. Aku takut kekuatannya tidak sebaik masa lalu. Namun, Lin Ming juga penuh keyakinan bahwa itu leluhur jahat dapat mengalahkan pemimpin menggerogoti. Benar saja, pada saat ini, Lin Ming melihat adegan seperti itu dengan jelas. Nenek moyang yang jahat memukul kepala spesies yang menggerogoti langsung di dada, dan membiarkannya tenggelam. Dengan embusan, aku melihat seteguk besar darah hitam keluar dari garis leher kepala benih menggerogoti untuk pertama kalinya. Tentu saja, pada saat ini, mereka berdua menunjukkan tubuh mereka. Kau mengalahkanku, dia menutupi dadanya yang cekung dan melihat leluhur jahat itu dengan wajah tidak percaya. Matanya hampir menonjol saat ini. Di antara kekuatan utama di China, tidak ada yang bisa mengalahkan saya kecuali 6 orang tua yang menyegel dan memenjarakan nenek moyang jahat pada tahun-tahun itu. Dan Anda, jelas, tidak salah satu dari mereka. Siapa kamu? Ekspresi leluhur jahat tampaknya tidak berubah sama sekali. Dia berkata dengan tenang, aku adalah leluhur yang jahat. Mendengar 5 kata ini, Miyamoto Ichi dan Fuji Jixiang terkejut untuk pertama kalinya. Tentu saja, mereka tidak bisa mempercayainya sama sekali. Untuk keberadaan leluhur jahat, mereka berdua tahu sesuatu tentang hal itu. Mereka sangat kuat. Mereka hampir menghancurkan 6 sekte pada waktu itu. Kemudian dia dipenjarakan di hutan Yuhe oleh 6 sekte. Lalu, bagaimana nenek moyang yang jahat bisa muncul di sini? Kemudian mereka berdua tiba-tiba datang. Mengapa siswa SMA mengatakan ini? Mereka hanya ingin menakut-nakuti pemimpin spesies yang menggerogoti. Kepala benih menggerogoti juga tertawa. Dia melihat bahwa itu wajahnya lebih suram dan berkata, apakah Anda pikir saya bodoh? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Saya juga ingin memberitahu Anda terus terang bahwa saya telah tidak aktif di China selama lebih dari 10 tahun. Artinya, saya baru saja mendengar bahwa itu dunia barat akan membunuh salah satu dari 6 sekte utama. Dalam 10 tahun terakhir, saya tidak menganggur. Saya telah mendengar banyak tentang leluhur yang jahat. Leluhur jahat diajarkan oleh para pemimpin dari 6 sekte besar. Mereka bersama-sama melakukan seni segel dan jimat, dan menyegelnya. Tidak mungkin bagi leluhur jahat untuk keluar. Kemudian dia melihat kepala benih menggerogoti penuh udara pembunuh dan berkata. Suaranya tiba-tiba berhenti, dan matanya tampak sedikit kusam, melihat leluhur jahat. Bahkan, tepatnya, itu adalah cahaya hijau muda yang tiba-tiba muncul di luar leluhur jahat. Pada saat cahaya hijau muda muncul, kepala spesies yang menggerogoti merasakan gemetar di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya penuh dengan merinding. Apa perasaan ini? Pemimpin benih menggerogoti secara alami tahu dengan sangat baik. Ini adalah semacam ketakutan dan ketakutan dari jiwa yang dalam ketika menghadapi musuh alami. Meskipun aku tidak tahu apa lampu hijau pada leluhur jahat, saat ini, Miyamoto dan Fujii juga merasakan cahaya yang luar biasa. Oh, apa ini Lin Ming tidak merasa aneh dengan cahaya hijau samar dari leluhur jahat? Tentu saja, ini adalah kedua kalinya dia melihatnya. Pertama kali aku melihatnya di gua bawah tanah yang menyegel dan memenjarakan leluhur jahat. Pada saat itu, lampu hijau keluar dari telapak tangan leluhur jahat, dan menghilang dari alis Wu Sunyi. Kemudian Wu Sunyi diselamatkan. Pada saat itu, Wu Sunyi telah tersedot pergi semua ki naga yang sebenarnya. Dia benar-benar kehilangan vitalitasnya. Bahkan Lin Ming tidak berdaya. Tapi itu hanya lampu hijau, dan Wu Sunyi diselamatkan. Dapat dibayangkan bahwa itu ada cahaya hijau samar di tubuh leluhur jahat sekarang. Betapa mengejutkannya itu. Pada saat ini, kepala benih menggerogoti tiba-tiba datang ke sesuatu, dan dia berseru terkejut. Sejauh yang saya tahu, nenek moyang yang jahat mempraktikkan seni alkimia manusia dan menghasilkan napas yang sangat kuat, yang dapat hidup selamanya. Nafas ini adalah cahaya kehidupan. Seruan ini berasal dari kepala benih yang menggerogoti dan populasi Miyamoto pada saat yang sama. Memang, sementara pemimpin benih menggerogoti berbicara, Miyamoto juga tiba-tiba memikirkannya, dan segera tidak bisa menahan diri. Oh, cahaya kehidupan. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi memikirkan keberadaan lain. Cahaya kehancuran, tidak heran lampu hijau muda ini dapat menyelamatkan Sui. It adalah cahaya kehidupan, dan itu semacam eksistensi yang benar-benar bertentangan dengan cahaya kehancuran. Pada saat yang sama,
Lin Ming juga tiba-tiba menyadari mengapa pemimpin benih menggerogoti menunjukkan tampilan yang menakutkan. Tidak ada keraguan bahwa bau mayat yang dimiliki oleh kepala benih menggerogoti setara dengan tikus yang bertemu kucing di depan cahaya kehidupan. Kamu benar-benar leluhur yang jahat. Pemimpin benih menggerogoti juga tahu dengan jelas bahwa tidak ada orang lain yang memiliki cahaya kehidupan kecuali nenek moyang yang jahat. Kemudian, pria yang terlihat seperti siswa SMA benar-benar leluhur jahat. Dengan seruan seperti itu, kepala mata benih yang menggerogoti tiba-tiba melintas, dan cahaya hitam yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya dalam sekejap. Sudah jelas bahwa itu dia akan melarikan diri. Bab 1123, ingin melarikan diri, tapi pada saat ini, leluhur jahat tampaknya tidak ingin kepala benih menggerogoti untuk melarikan diri. Pada saat ketika napas mayat Tuhan menyelimuti seluruh tubuh kepala benih menggerogoti, nenek moyang jahat juga mulai. Setelah beberapa saat, semburan cahaya kehidupan bergegas langsung ke kepala benih menggerogoti. Kecepatan seperti itu, telah mencapai tingkat yang luar biasa, seperti seketika. Di mata Lin Ming dan lain-lain, mereka hanya merasa bahwa itu ada kilatan cahaya hijau di depan mereka. Ah, teriakan suara, itu dari menggerogoti jenis kepala dikerah. Kemudian dia melihat lampu hijau, yang secara langsung menutupi kepala benih yang menggerogoti. His, segera, suara yang tampaknya telah berkarat juga terdengar, dan kemudian aliran asap hitam keluar dari pemimpin. Jelas, cahaya kehidupan mengikis seluruh tubuh pemimpin. Pada saat yang sama, pemimpin yang menggerogoti juga tampak sangat menyakitkan. Sebuah jeritan keluar dari mulutnya. Orang tidak bisa membantu tetapi memiliki merinding. Haha, itu hanya pemimpin yang menggerogoti. Apakah aku masih bisa membunuhnya? Untuk sesaat, leluhur jahat itu berkata dengan wajah tenang. Kemudian dia tiba-tiba melirik Miyamoto Ichi dan Toshiba, yang sedang menonton. Kemudian dia berbicara lagi, pada masa itu, saya pergi ke negara pulau itu sendiri dan membunuh kaisar negara pulau dengan satu tangan. Aku hampir membunuh seluruh negara kepulauan. Tentu saja, untuk pertama kalinya, Anda dapat dengan jelas merasakan pandangan tiba-tiba dari leluhur jahat. Selain ucapan leluhur jahat, Miyamoto Ichi dan Fuji Jixiang menggigil tanpa sadar. Dalam perasaan kedua orang itu, tampaknya saat berikutnya leluhur jahat akan bergerak ke arah mereka. Tanpa sadar, mata Miyamoto Ichi dan Fuji Jixiang melintas di tengah ketakutan. Mata Miyamoto melintas, dan kemudian dia berkata, karena itu adalah leluhur yang jahat, wajar untuk membunuh seorang pemimpin yang menggerogoti. Kemudian kita, Master dan Magang, akan pergi dulu. Ketika dia selesai, Miyamoto tampak sangat ingin pergi. Kemudian dia tidak menunggu leluhur jahat, Lin Ming dan yang lainnya berbicara lagi. Dia hanya menghindar dan pergi. Tentu saja, untuk pertama kalinya, Fuji Jixiang juga dengan cepat menindaklanjutinya. Namun, pada saat mengejar ketinggalan, Fuji Jixiang tidak bisa membantu melirik Lin Ming, yang penuh dengan kebencian besar. Lin Ming tampaknya menutup mata terhadap hal ini. Belum lagi Fuji Jixiang, bahkan Miyamoto Ichi, Lin Ming tidak memperhatikan sama sekali. Menurut Lin Ming, selama kedua orang ini berani menunjukkan folk style mereka, dia tidak akan ragu untuk mengambil nyawa mereka. Ah, bunuh aku, bunuh aku. Pada saat ini, pemimpin spesies yang menggerogoti masih berteriak, dan tampaknya dia akhirnya mencapai batas daya tahan, dan akhirnya meminta belas kasihan. Untuk sesaat, leluhur jahat tampaknya tidak ingin membunuh kepala benih yang menggerogoti, jadi dia harus melakukannya secara langsung. Pada saat ini, Lin Ming berkata, leluhur jahat, jangan terburu-buru membunuh kepala benih yang menggerogoti. Aku punya pertanyaan lain untuk ditanyakan padanya. Ketika pemimpin spesies yang menggerogoti bangkit, Lin Ming berkata, Bai Muyu tidak tahu bahwa itu ada pemimpin yang menggerogoti, ras yang bermutasi, dan tidak mungkin untuk terlibat perseteruan dengan Anda. Kenapa kamu diam-diam memantau Bai Muyu? Aku mengatakannya, maukah kau menyelamatkan hidupku? Pemimpin benih yang menggerogoti tiba-tiba menggenggam sedotan dan mengucapkan sepatah kata pun. Lin Ming mendengus dingin, Anda hanya memiliki satu cara untuk mati. Jika Anda mengatakannya, saya akan memberi Anda waktu yang baik tentu saja. Anda juga tidak bisa mengatakan bahwa selama saya di sini, saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada wanita saya. Ada perjuangan di wajah pemimpin.
Akhirnya, dia tampak yakin dan berkata, "Ya, kataku, selama kamu memberiku waktu yang baik kamu benar. Aku juga tidak tahu Bai Muyu. Kami juga tidak punya dendam terhadapnya. Kami bekerja sama dengan setan-setan berkata, akan biarkan semua wanitamu. Semua wanitanya dia membiarkan kita menonton Bai Muyu diam-diam pertama ketika setan memimpin tentara untuk membunuh 6 sekte. Kita akan mulai menangkap Bai Muyu." Itu adalah keberadaan gelap dunia barat untuk sesaat. Lin Ming mendengus, dan cahaya dingin melintas di matanya. Katanya, "Karena setan berani menatap wanitaku, itu bagus. Aku tidak akan menunggunya membunuhku. Aku akan pergi ke dunia barat untuk menemukannya terlebih dahulu." "Apa? Kamu pergi ke setan?" Mendengar kata-kata Lin Ming, kepala benih menggerogoti tertegun dan hampir tidak tertawa. Menurutnya, keberanian Lin Ming untuk pergi ke setan tidak berbeda dengan mencari kematian. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan ini. Memang benar bahwa itu Lin Ming tiba-tiba mengambil tangan dan menepuk kepala-kepala menggerogoti. Dengan ledakan, aku melihat seluruh kepala-kepala menggerogoti, seperti semangka. Tentu saja, pemimpin spesies yang menggerogoti ini akan mati dan tidak bisa mati lagi. Adapun 3 spesies menggerogoti yang tersisa, mereka sudah mati di tangan leluhur jahat sekarang. Dengan kata lain, total 10 spesies yang menggerogoti, ditambah pemimpin spesies yang menggerogoti, semuanya mati dan tidak bisa mati lagi. Melihat adegan seperti itu, Menteri Huaan secara alami senang dan hampir tidak bisa menahan tawa. Ketika Lin Minggang mengatakan bahwa itu dia ingin menemukan iblis, Menteri Huaan tidak bisa mengendalikannya. Dia tertawa dan berkata, "Lin Ming, itu sangat baik dari Anda untuk menjadi pemimpin seperti yang saya katakan. Kita tidak perlu menunggu secara pasif agar setan datang dengan tentara. Kita harus berbalik dan pergi ke dunia barat." Untuk sesaat, Lin Ming tidak marah dan berkata, "Menteri, Anda terlalu memandang saya. Saya tidak berjanji untuk menjadi seorang pemimpin. Aku akan pergi sendirian. Saya akan mengambil 1 atau 2 lagi paling banyak." Menteri Huaan tertegun. "Tapi, Menteri, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi." Setelah jeda, Lin Ming memikirkannya dan berkata, "Meskipun saya akan mengambil inisiatif untuk pergi ke dunia barat untuk menemukan setan, menurut pendapat saya, keberadaan gelap dunia barat harus datang atau akan datang. Seharusnya tidak ada kekurangan ahli di antara 6 sekte. Pada saat ini, saya harus siap, jadi saya tidak keberatan dengan bisnis saya sendiri. Lagi pula, saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan." Berbicara tentang ini, baik Lin Ming dan Xie Zhu pergi langsung. Lihat Lin Ming dan leluhur jahat pergi begitu sederhana. Huaan Menteri dan Yang Kiki bukan dari Leng yang sangat tidak bisa berkata-kata berikutnya. Tentu saja, mereka juga harus berurusan dengan akibatnya di sini. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa itu jika dunia barat membunuh salah satu dari 6 sekte, dunia sekuler akan terpengaruh kurang lebih, dan Huaan akan melakukan hal yang sama. Pada saat ini, sebuah flash menghilang. Ketika muncul kembali, Lin Ming pertama kali muncul di rumah Bai Muyu. Pada saat yang sama, ada juga leluhur jahat, tetapi pada saat melihat Bai Muyu, mata leluhur jahat tampaknya berkedip warna yang aneh, dan hatinya juga terkejut. Bab 1124. Namun, di permukaan, leluhur jahat masih tidak menunjukkan perbedaan. Ketika Bai Muyu melihat Lin Ming tiba-tiba muncul, dia sangat bahagia, dan dia akan bergegas menuju Lin Ming. Tetapi ketika dia tiba-tiba melihat seorang siswa SMA muncul di rumah, dia tertegun. Melihat ini, Lin Ming hanya menjelaskan, "Muyu, ini adalah leluhur jahat." Meskipun dia terlihat seperti siswa SMA, usia aslinya adalah ratusan tahun. Apa? Berusia ratusan tahun? Untuk pertama kalinya, Bai Muyu secara alami tidak bisa berkata-kata. Dalam sekejap, matanya berkumpul di wajah leluhur jahat itu. Sepertinya dia ingin melihat jejak waktu. "Saya berusia ratusan tahun, dan saya masih seperti siswa SMA. Bukankah itu keabadian?" Jarang. Dia melihat senyum di wajah leluhur jahat itu, mengangguk sedikit ke Bai Muyu dan berkata, "Ini benar-benar keabadian. Jika Anda tertarik pada keabadian, Anda dapat meminta saran saya melalui Lin Ming atau diri Anda sendiri, benar atau salah." Pada saat ini, Bai Muyu tampaknya memiliki jejak emosi. Keabadian. Siapa yang tidak ingin abadi? Dalam sejarah panjang Cina, kita tidak tahu berapa banyak putra terbaik surga merindukan keabadian, tetapi pada akhirnya,
mereka tidak dapat menahan kekejaman waktu. Melihat bahwa itu leluhur jahat tiba-tiba membuka mulutnya seperti ini, Lin Ming merasa entah kenapa ada sesuatu yang salah. Dia mengerutkan kening sedikit dan kemudian berkata kepada Bai Muyu, "Muyu, leluhur jahat bercanda denganmu. Anda serius Anda memiliki saya di sisi Anda. Bahkan jika aku tidak bisa membuatmu hidup selamanya, aku tidak punya masalah sama sekali." "Yah, itu benar," kata Bai Muyu sejenak. Kemudian dia berkata, "Jika Anda abadi, Anda hanya bisa melihat kerabat dan teman-teman Anda pergi satu persatu. Pada akhirnya, kamu akan sendirian." Mendengar kata-kata ini dari mulut Bai Muyu, untuk sesaat, mata leluhur jahat itu tampak berkedip warna aneh tanpa sadar. Pada saat ini, setelah memikirkannya, Lin Ming berkata kepada Bai Muyu, "Muyu, tidak aman bagimu untuk tinggal di Haizu sekarang. Aku akan membawamu ke tempat di mana kau bisa tinggal untuk sementara waktu. Aku akan mengirimmu kembali ketika aku menyelesaikan semuanya." Bai Muyu menggelengkan kepalanya tanpa berpikir, "Lin Ming, saya tidak bisa pergi. Sun Yi belum kembali. Dia menyerahkan perusahaan itu padaku. Aku tidak bisa mengabaikannya." Lin Ming berkata sambil tersenyum, "Di mana Anda akan pergi? Sun Yi juga ada di sini. Adikmu belum bertemu satu sama lain selama lebih dari 2 bulan. Tidakkah kamu ingin mengunjungi Sun Yi? Aku tahu kamu khawatir tentang perusahaan Sun Yi. Anda dapat yakin bahwa itu jika Anda menyerahkan perusahaan kepada Jia Suangai, manajer Jia dan Minran, tidak akan ada masalah. Jika ada yang benar-benar salah pada saat itu, aku akan mengurusnya." Lin Ming mengatakannya perlahan. Pada pemikiran kedua, Bai Muyu juga berbicara, mengangguk dan berkata, "Oke, tapi aku tidak bisa pergi terlalu lama. Sebaiknya kamu melakukannya secepat mungkin." Berbicara tentang hal ini, mata Bai Muyu juga menunjukkan sentuhan kebencian. "Terakhir kali, aku meninggalkan Yanjing dan kembali ke Haizu sendirian. Kau tidak tahu betapa aku merindukanmu. Tidak bisakah kamu berhenti berlarian?" "Baiklah." Sambil tersenyum, Lin Ming berkata, "Setelah saya melakukan segalanya, saya akan tinggal bersama Anda setiap hari. Kami akan melakukan apa yang ingin kami lakukan setiap hari. Bagaimana menurutmu?" Hehe, dengan itu, Lin Ming juga tersenyum pada Bai Muyu, mengungkapkan penampilan yang sangat ambigu. Tentu saja, untuk pertama kalinya, Bai Muyu tahu apa yang dimaksud Lin Ming dan tidak bisa membantu menabraknya. Jika tidak ada orang luar, dia tidak akan bisa menekan antusiasme di tubuhnya. "Mari kita pergi ke rumah kakekku sekarang," kata Lin Ming, memegang tangan Bai Muyu. "Kami akan pergi ke kota Yanjing bersama-sama, dan ada kakek saya." Dengan sepatah kata pun, Lin Ming secara alami pergi dengan Bai Muyu. Tampaknya setelah sedikit ragu-ragu, leluhur jahat mengikuti. Di ruangan gelap, ada 2 sosok, wajah mereka semua hitam dan biru. Kedua tokoh tersebut adalah Miyamoto Ichi dan Fujii Jixiang. Fujii tidak bisa membantu tetapi berbicara. Segala sesuatu yang terjadi hari ini benar-benar membalikkan pemahamannya tentang Miyamoto Ichi. "Lin Ming tidak hanya melepas topengku, tetapi juga membunuh kakak bela diriku di depan kami. Mengapa kita harus menelan kemarahan kita?" Dengungan dingin keluar dari mulut Miyamoto, dan udara pembunuh yang kuat juga bangkit darinya. "Saya telah mengatakan untuk waktu yang lama bahwa jika kita tidak tahan, kita akan membuat rencana besar. Jika kami melakukannya, apakah Anda pikir kami masih memiliki kehidupan sumur?" "Aku tidak mengerti." Fujii tampak bingung. Kemudian dia melihat bahwa wajah Miyamoto penuh misteri dan berkata perlahan, "Ji Xiang, kamu tidak tahu lebih sedikit tentang sejarah Cina daripada aku. Agaknya, Anda harus tahu tentang mausoleum Wu Zetian dan keberadaan keturunan Wu." Untuk sesaat, Fujii Jixiang mengangguk. "Saya tahu tentang mausoleum permaisuri Wu dan keturunan keluarga Wu. Tetapi apa hubungannya dengan kedatangan kami ke China kali ini? Bukankah kita di sini untuk menggigit benih?" Tentu saja. Itu bukan hanya untuk tujuan makan biji. Tujuan saya adalah untuk makam Wu Zetian, tetapi juga untuk Wu Sunyi, keturunan keluarga Wu. Pada saat yang sama, itu juga untuk menguji kekuatan China saat ini. Pada titik ini, ada ketakutan samar di mata Miyamoto. "Saya tahu kekuatan dari 6 sekte, tapi apa yang tidak saya harapkan adalah bahwa itu Lin Ming tiba-tiba muncul di jalan. Saya tidak punya berita tentang dia dalam pikiran saya dengan cara ini. Kita tidak bisa hanya menjadi ninja. Kita harus membiarkan Yin yang menguasai melakukan hal yang sama." Tiba-tiba,
Fuji memikirkan kunci masalah ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Tuan, bahkan jika ninja dan yin yang menguasai bergandengan tangan, tidak mungkin untuk menemukan Wu sunyi di kerumunan besar. Apalagi makam Wu Zetian selama lebih dari 1000 tahun, tidak ada gangguan dalam legenda mengerikan tentang makam Wu Zetian." "Baiklah, untuk ini," Miyamoto suara yang baik, mengangguk setuju, diikuti olehnya adalah senyum misterius, dan kemudian mengeluarkan instrumen. Kemudian, setelah dia menekannya, suara setetes berdering, dan titik merah kecil muncul di atasnya. "Tuan, apakah ini anak Lin Ming?" Tiba-tiba, Fuji Yoshika secara alami terkejut dan bersemangat. Miyamoto menggelengkan kepalanya, tidak mudah untuk mengikuti anak itu. Ini adalah Wu Zonghua, kakek dari Lin Ming dan Wu Sunyi. Keturunan keluarga Wu dunia barat akan membunuh 6 sekte. Dunia sekuler akan terpengaruh kurang lebih, terutama kerabat dekat keturunan Wu. Anak ini pasti akan membawa Wu Zonghua pergi ke tempat yang aman pada saat itu. Kita harus bisa tahu di mana keturunan Wu. Bab 1125 pada titik ini, Miyamoto sepertinya memikirkan sesuatu sekaligus. Matanya melintas dengan cahaya terang, dan dia menatap Yoshika Fuji dengan mata terbakar. "Ji Xiang, jika keturunan keluarga Wu jatuh ke tangan kami, apakah kamu tahu apa artinya?" Tiba-tiba, ketika dia mendengar Miyamoto membuka mulutnya seperti ini, Fuji Jixiang tiba-tiba menyadari bahwa matanya cerah. Vena naga China dalam legenda, begitu Miyamoto menganggukkan kepalanya, cahaya di matanya bahkan lebih baik. "Yeah, itu Kinaga. Setelah kita mendapatkan Kinaga kemudian, kita bisa melakukan apa yang gagal dilakukan kaisar dari segala usia. Ketika Cina menjadi harta kami, Anda dan saya akan selamanya terkenal." Berbicara tentang waktu ini, Miyamoto tampaknya telah melihat adegan telah terjadi, tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, tentu saja, Lin Ming tidak tahu. Ternyata tujuan Miyamoto Ichi juga Wu Sunyi, yang juga merupakan Kinaga. Tentu saja, jika Lin Ming tahu, bagaimanapun, Miyamoto Ichi dan Fuji Jixiang keduanya ditakdirkan. Pada saat ini, setelah Lin Ming muncul dengan Bai Muyu, dia secara alami berada di rumah Wu Zonghua. Ikuti leluhur jahat untuk muncul. Tentu saja, Master Tongzi, Master Tonghui dan ahli Shaolin lainnya masih ada di sana. Pada saat ketika mereka melihat penampilan leluhur jahat, semua orang terkejut. Tentu saja, saya khawatir mereka tidak pernah bermimpi bahwa itu pria di depan mereka adalah leluhur jahat yang semua murid dari 6 sekte dibenci dan ditakuti. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Lin Ming tidak menceritakan identitas sebenarnya dari leluhur jahat. Lin Ming menatap Wu Zonghua dan berkata sambil tersenyum, "Kakek, saya akan membawa Anda ke kota Yanjing untuk melihat Sunyi dan 2 orang pada saat yang sama. Aku yakin sulit bagimu untuk tidak menangis saat itu." Untuk sesaat, Wu Zonghua tampak tidak bisa berkata-kata tentang kata-kata Lin Ming, tetapi dia sangat senang melihat Wu Sunyi. Lagi pula, dengan serius, dia belum melihat Wu Sunyi selama lebih dari 2 bulan. Wu Sunyi tidak pernah jauh darinya untuk waktu yang lama. Tentu saja, dia sangat merindukannya. "Tuan Tongzi, itu tidak baik." Pada saat ini, sosok muncul dan mengatakan sesuatu di telinga Tuan Tongzi. Dia melihat wajah Tuan Tongzi tiba-tiba berubah, dan kemudian berkata kepada Lin Ming, "Lin Ming, saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk kembali ke Shaolin terlebih dahulu," dengan sedikit ragu-ragu, Tuan Tongzi tiba-tiba berkata, "Lin Ming, jika ada krisis di 6 sekte, misalnya, dunia barat telah membunuh mereka, atau nenek moyang jahat telah muncul, saya tidak mengenal Anda." Lin Ming menggelengkan kepalanya tanpa berpikir, "Saya tahu apa yang Anda maksud, tapi saya bukan siapa-siapa. Apa yang bisa kulakukan untukmu selain itu? Harus ada banyak master yang tersembunyi di 6 sekte. Setelah 6 sekte benar-benar menghadapi krisis, mereka pasti akan muncul." Ketika sampai pada akhirnya, Lin Ming tidak ragu-ragu. Dia menghilang bersama Wu Zonghua dan Bai Muyu. Entah kenapa, setelah leluhur jahat melihat Tuan Tongzi dan lain-lain, sudut mulutnya tampak mencibir sedikit, dan kemudian menghilang. Melihat Lin Ming dan yang lainnya menghilang begitu sederhana, Tuan Tongzi dan yang lainnya secara alami tercengang. Setelah itu, banyak murid Lin merasakan desahan lega. Seorang murid Shaolin segera berkata, "Anak laki-laki Lin Ming akhirnya pergi. Ketika saya melihatnya, saya tidak bisa menahan perasaan takut." Itu benar.
Jimat roh yang rusak yang dia tanam di tubuh kita benar-benar mengerikan. Ada juga murid Shaolin yang masih memiliki ekspresi panik di mata mereka. Tuan Tongzi, mari kita kembali ke Shaolin dengan cepat. Sisa murid Shaolin tiba-tiba merasa bersemangat dan bersemangat. Setelah kita kembali ke sekte Shaolin, biarkan biksu terkemuka Shaolin melakukannya. Sudah pasti bahwa itu kita bisa menyingkirkan jimat jiwa Lin Ming yang rusak di tubuh kita. Ya, untuk sesaat, Tuan Tongzi dan Tuan Tonghui mengangguk, dan kemudian mereka cukup bersemangat. Segera, mereka semua menghilang. Di tanah klan naga. Sunyi, aku sudah bekerja keras untukmu selama ini. Setelah mendengar cerita Wu Sunyi, Yu Yuhui menatap Wu Sunyi dan menghela nafas. Memang benar bahwa itu Wu Sunyi berbicara selama beberapa jam tanpa berhenti sejenak. Dia menceritakan kisah itu setelah Wu Zipeng dan Yu Yuhui pergi. Tentu saja, Wu juga berbicara tentang Lin Ming. Namun, agar tidak membiarkan Wu Zipeng dan Yu Yuhui khawatir tentang diri mereka sendiri, dia berbicara tentang hubungannya dengan Lin Ming dengan sangat baik dan saling mencintai. Pada saat yang sama, dia juga berbicara tentang semua jenis situasi di mana Lin Ming membantunya berkali-kali. Pada saat ini, Wu Zipeng berkata sambil menghela nafas, ketika kakekmu berjanji untuk datang ke pernikahan ini, ibumu dan aku sangat menentangnya. Sekarang tampaknya kakekmu melakukan hal yang benar dan menemukanmu suami yang baik untuk sesaat. Wu Yanyi terdiam. Tetapi agar tidak membiarkan orang tuanya melihat kelainan itu, Wu Sunyi berkata, "Ayah, ibu, jika kakek tahu kamu masih hidup, dia pasti sangat bahagia. Sekarang aku akan memanggilnya dan memberitahunya kabar baik." Sunyi, lihat siapa yang ada di sini. Sama seperti Wu Yanyi mengeluarkan ponselnya untuk memanggil nomor itu, suara yang akrab tiba-tiba terdengar. Dari suara itu, Wu Sunyi segera mengenali siapa itu. Ketika dia berbalik, matanya tidak tertuju pada Lin Ming. Dia melihat dua orang di samping Lin Ming, Muyu. Kakek, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Dia segera memeluk Bai Muyu dan menatap Wu Zonghua. Kemudian melihat matanya, sudah tidak bisa membantu tetapi memiliki air mata berkedip. Untuk sesaat, Wu Sunyi ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Pada saat ini, dia dengan jelas melihat bahwa itu setelah Wu Zonghua menatapnya, matanya sudah menatap Wu Zipeng dan Yu Yuhui di rumah. Matanya terbuka lebar, menunjukkan hantu seperti penampilan. Pada saat yang sama, Wu Zipeng dan Yu Yuhui secara alami menatap Wu Zonghua. Belum lagi Yu Yuhui, untuk sesaat, air mata juga muncul di mata Wu Zipeng. Dua air mata panas tampak jatuh di luar kendali. "Ayah," suara Wu Zipeng juga tersedak dan memanggil. "Ayah," diikuti dengan cermat, Yu Yuhui secara alami membuka mulutnya. Tapi saat berikutnya, biarkan Lin Ming dan yang lainnya sangat tercengang adalah melihat Wu Zonghua tiba-tiba berbalik, langsung keluar. Kakek, Wu Sunyi, Wu Zipeng, dan Yu Yuhui tertegun dan tidak bisa membantu tetapi berbicara serempak. "Jangan khawatir, kakek. Aku akan melihat-lihat," Lin Ming berkata, dan kemudian dia pergi keluar. Melihat Lin Ming keluar, Wu Zonghua tiba-tiba meraih lengan Lin Ming dengan kedua tangan. "Begitu erat Xiao Ming, sepertinya aku telah pergi ke neraka. Saya melihat putra saya Zipeng dan menantunya Yuhui. Kakek, apa yang Anda lihat adalah anak Anda dan menantu Anda." Lin Ming berkata. Bab 1126 melihat bahwa itu Wu Zonghua masih penuh ketidakpercayaan. Lin Ming menekankan kalimat yang sama lagi. Kali ini, Wu Zonghua terlihat luar biasa. Tapi tanpa sadar, dia sudah mempercayainya. Setelah semua, Wu Zipeng dan Yu Yuhui bisa bertahan hidup. Dia bermimpi tentang hal itu. Namun, dia juga jelas tahu bahwa mimpi, bagaimanapun juga, adalah mimpi. Manusia tidak dapat dibangkitkan dari antara orang mati. Pada saat ini, Lin Ming secara alami tahu bahwa itu meskipun Wu Zonghua masih tampak tidak dapat dipercaya, dia benar-benar mempercayainya di dalam hatinya. Dia juga berkata, "Kakek, Anda bisa masuk dan melihat-lihat sekarang. Saya berjanji bahwa ayah mertua dan ibu mertua saya harus tetap berada di dalamnya." Kemudian Lin Ming mengambil tangan Wu Zonghua dan menariknya ke dalam rumah. Tentu saja, Wu Zonghua akan dengan jelas melihat bahwa itu Wu Zipeng dan Yu Yuhui ada di rumah. Pada saat ini, Wu Zipeng dan Yu Yuhui tahu bahwa itu kebangkitan mereka terlalu luar biasa untuk dipercaya.
Sulit untuk tidak mengatakan bahwa itu Wu Zonghua adalah orang biasa. Bahkan jika dia adalah orang Lingwu yang kuat, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa itu luar biasa untuk menghidupkannya kembali. Mereka secara alami tahu bahwa itu Wu Zonghua membutuhkan waktu untuk menerima dan mencerna. Saat ini, Wu Zipeng dan Yu Yuhui secara alami tidak cemas. Mereka melihat Wu Zonghua dengan cara yang tenang. Pada saat yang sama, mata Wu Zonghua tertuju pada mereka berdua. Bibirnya bergerak sedikit, seolah-olah dia ingin berbicara, tetapi untuk sesaat, dia sepertinya tidak tahu harus mulai dari mana. Melihat ini, Lin Ming menatap Bai Muyu. Muyu, mari kita keluar dulu. Bai Muyu mengangguk secara alami. Kemudian Lin Ming dan Bai Muyu keluar. Pada saat yang sama, leluhur jahat juga pergi. Di luar, leluhur jahat berkata kepada Lin Ming, "Saya telah melakukan setengah dari pekerjaan saya. Aku tiba-tiba merasa bahwa kau berada dalam bahaya, dan kemudian aku muncul sekarang saya harus menyelesaikan pekerjaan ini. Anda tinggal di klan naga dan menunggu saya. Aku akan kembali padamu dalam setengah hari paling banyak lalu kita pergi ke makam Wu Zetian." Leluhur jahat tidak mengatakan apa yang harus dilakukan, dan Lin Ming tidak bertanya tiba-tiba, jadi dia mengangguk saat ini. Setelah leluhur jahat pergi, Lin Ming menatap Bai Muyu dan berkata sambil tersenyum, "Haha, hari ini adalah hari yang bahagia. Ketika kakek saya melihat putra dan menantunya, sunyi bisa bersatu kembali dengan keluarganya. Anda juga telah datang kepada saya berbicara tentang akhir." Mata Lin Ming juga langsung dalam sirkulasi Bai Muyu. Tampaknya dia sangat ambigu. Setelah Lin Ming melihatnya lagi, Bai Muyu tidak bisa membantu menabrak rusa di dalam hatinya, menunjukkan tatapan yang sangat pemalu. Bai Muyu juga berbicara dengan suara rendah. "Leluhur jahat mengatakan bahwa itu Anda akan pergi ke mausoleum permaisuri Wu setelah Anda kembali. Pada saat itu, Anda akan pergi lagi. Sekarang, mari kita bergegas." Lin Ming mengedipkan matanya, menunjukkan tatapan yang sangat naif. Dengan sengaja bertanya, cepat lakukan sesuatu." Kamu, melihat Lin Ming, Bai Muyu tidak bisa menahan tersedak. Lalu ada ekspresi menggoda di matanya. Tiba-tiba, dia bergerak untuk mencuri buah persik. "Apa yang kamu katakan untuk dilakukan? Astaga, Bai Muyu, kapan kamu belajar menjadi buruk?" Untungnya, reaksi Lin Ming cukup cepat. "Jika tidak, dia akan dipukul. Lihat bagaimana saya menghukum Anda, hehe." Kemudian, sambil tersenyum, Lin Ming memeluk Bai Muyu. Dan tentu saja, Lin Ming harus kembali ke kamar tidurnya. Tapi tiba-tiba, dua suara penuh kejutan terdengar. Saat berikutnya, dua bayangan muncul di mata Lin Ming. Bingbing, Dongman. Pertama kali dia melihat siapa yang akan datang, Lin Ming tertegun. Tapi kemudian matanya menyala dan dia berkata, "Haha, kamu tepat pada waktunya. Aku akan melakukan sesuatu dengan Muyu. Datang juga ayo, masuk ke kamarku." Dengan itu, Lin Ming juga sangat mendominasi. Dia melambaikan tangannya secara langsung. Kemudian dia mulai berjalan ke arah kamarnya. Gu Dongman dan Tang Wenbing telah berada di sini untuk waktu yang lama. Mengetahui bahwa itu Lin Ming memiliki minat seperti itu, wajah mereka memerah karena malu. Tapi Bai Muyu tidak mengerti. Dia menatap Lin Ming dengan marah di matanya dan berkata dengan suara bersenandung, "Kamu ingin bersamaku? Mengapa kamu meminta mereka untuk masuk dan mengawasi kami?" Lin Ming Xiao menjadi semakin ambigu. Dia berkata sambil tersenyum, "Muyu, aku hanya berpikir kamu buruk dalam belajar, tapi sekarang kamu murni lagi. Bingbing dan Dongman adalah wanitaku. Bisakah saya membuat mereka menderita kerugian? Aku selalu ingin hujan dan embun untuk menempatinya. Tidakkah kau bilang?" "Hehe, kamu," kata Lin Ming terus terang. Bagaimana mungkin Bai Muyu tidak mengerti? Dia malu dan marah sejenak, dan sepasang tinju merah muda memukul Lin Ming di kepala dengan tidak sopan. "Jika kamu ingin bertarung kamu tidak akan takut mati karena kelelahan." Wajah Lin Ming berat dan serius. Dan dia berkata, "Muyu, menurutmu di mana kamu? Apakah saya orang seperti itu? Saya hanya ingin mencoba berlatih dengan 4 orang. Kalian bertiga memiliki kekuatan untuk mengubah roh. Langkah selanjutnya adalah mengubah semangat. Ini adalah dunia baru setelah tiba di dunia ini. Dia bisa dianggap sebagai master sejati." Pada titik ini, mata Lin Ming tiba-tiba menatap Bai Muyu. "Muyu, tidakkah kamu ingin menjadi ahli sejati?" Melihat bahwa itu Lin Ming tampaknya telah berubah pikiran tiba-tiba,
Gu Dongman dan Tang Wenbing tertegun pada awalnya, dan jejak kehilangan berlalu di hati mereka. Tapi kemudian, kehilangan di hati mereka digantikan oleh ekstasi yang lebih besar. Di masa lalu, mereka tidak pernah bermimpi bahwa itu mereka akan menjadi Lingwu. Namun, setelah menjadi wanita Lin Ming, hal semacam ini telah menjadi dalam jangkauan. Untuk sesaat, Gu Dongman dan Tang Wenbing tidak gembira. Saat ini, ada gairah di hati saya, yang telah diencerkan dalam waktu singkat. Namun, Bai Muyu masih curiga. Melihat Lin Ming, dia bertanya, apakah Anda benar-benar memiliki rencana lain? Tidak juga. Lin Ming masih terlihat sangat serius. Apa yang kamu tunggu? Aku cemas. Bai Muyu juga bersemangat dan gembira. Tetapi ketika mereka semua memasuki ruangan, dan pintu tertutup, mereka berpikir betapa bodohnya mereka mempercayai kata-kata seorang pria bau. Memang benar bahwa itu Lin Ming tampaknya menjadi serigala lapar sekarang. Matanya tampak bersinar hijau, menyapu Bai Muyu, Gu Dongman dan Tang Wenbing. Nah, ini aku. Dia juga sangat serius. Lin Ming baru saja melintas. Dalam ledakan jeritan, Bai Muyu, Gu Dongman dan Tang Wenbing menemukan bahwa mereka telah jatuh ke tempat tidur. Sekitar 2 jam kemudian, melihat ketiga pria itu dengan kepuasan dan kemarahan dan melihat dirinya sendiri, Lin Ming mengangkat bahu dan berkata, jangan menatapku seperti ini. Kalian bertiga lebih hai dariku. Bab 1127 Kau, diamlah. Bai Muyu, Gu Dongman dan Tang Wenbing semua berteriak satu sama lain. Mereka melemparkan semua hal yang bisa mereka tangkap ke Lin Ming, termasuk bantal dan selimut. Pakaian di tempat tidur juga dipanggil ke Lin Ming. Baiklah, hentikan. Wajah Lin Ming tenggelam, dan kemudian dia berkata, saya benar-benar serius. Sekarang saya mulai kultivasi ganda. Biarkan kalian bertiga menerobos ke tingkat alam spiritual. Ini hanya masalah kecil bagiku. Karena itu, Lin Ming tidak menunggu ketiganya membuka mulut mereka dan mengambil inisiatif. Biarkan Bai Muyu duduk di belakangnya dan meletakkan telapak tangannya di punggungnya. Biarkan Gu Dongman dan Tang Wenbing mengulurkan telapak tangan ke telapak tangan mereka. Mereka bertiga marah, tetapi mereka sangat bersemangat ketika mereka berpikir bahwa itu mereka memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan spiritual di bawah kultivasi ganda. Kemarahan mereka secara alami hilang. Mereka bertiga juga sangat berpengalaman. Hampir dalam sekejap, mereka menahan napas dan masuk ke dalam keadaan kultivasi ganda. Sekitar 2 jam kemudian, Lin Ming membuka matanya terlebih dahulu. Dia juga sangat puas dengan pelatihan ganda jangka pendek. Bai Muyu, Gu Dongman dan Tang Wenbing telah berhasil menembus semangat setengah langkah. Artinya, sejak saat ini, ketiganya menjadi orang Lingwu dan tuan sejati. Hujan putihmu diikuti untuk membuka sepasang mata, melihat, menuangkan tampak tenang. Ah, aku sudah menjadi Lingwu. Adapun Gu Dongman dan Tang Wenbing, reaksi mereka sedikit lebih besar. Dengan kekuatan untuk mengubah alam spiritual, aku lebih dari cukup untuk menjadi Menteri Huaan. Mata Tang Wenbing melintas dengan sentuhan penglihatan, seolah-olah dia ingin menjadi Menteri Huaan. Aku bahkan sudah menjadi Lingwu suatu hari nanti. Gu Dongman juga bersemangat, jika keluarga Gu tahu bahwa itu saya telah menjadi Lingwu, mereka tidak akan senang terbang langsung. Lin Ming acuh tak acuh dan berkata, lihat Anda, itu hanya lapisan alam spiritual. Ini sangat menarik, ini baru permulaan. Di masa depan, Anda akan pergi ke tingkat ke-9 alam Hualing, dan kemudian Anda akan memiliki lebih banyak kekuatan di alam Hualing. Tang Wenbing berulang kali berkata, belum lagi 9 tingkat alam spiritual. Sekarang saya memiliki 1 tingkat alam spiritual, saya sangat puas. Ya, Gu Dongman juga berulang kali berkata, saya memiliki kekuatan untuk mengubah alam spiritual. Ini adalah hal yang luar biasa. Aku tidak serakah. Lin Ming mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kau tahu, Lin Ming, apakah Anda di sana? Apakah kamu tertidur? Pada saat ini, disertai dengan ketukan di pintu, suara yang akrab datang dari luar rumah. Begitu dia menyikat, mata Bai Muyu, Gu Dongman dan Tang Wenbing jatuh pada Lin Ming. Memang, sudah lebih dari jam 11 malam, dan ketukan di pintu adalah patriark. Untuk sementara waktu, menurut pendapat Bai Muyu, patriark mengetuk pintu saat ini, mengatakan bahwa itu dia tidak bermaksud apa-apa lagi,
dan ketiganya tidak akan mempercayainya. Melihat tiga orang menatapnya, Lin Ming secara alami mengerti dan berkata, "Jangan menatapku seperti itu. Patriark dan saya memiliki hubungan saudara perempuan yang sangat murni. Jangan berpikir tentang hal itu Patriark, aku belum tidur." Dengan itu, Lin Ming menjawab dan kemudian membuka pintu. Ketika dia melihat Patriark setelah dia membuka pintu, Lin Ming tidak tahu apakah itu ilusinya sendiri. Tiba-tiba dia merasakan bau aneh pada Patriark. Namun, jika Anda melihatnya dengan hati-hati, Anda tidak akan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Lin Ming, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Pertama kali aku melihat Bai Muyu di rumah, Patriark masih berbicara. Lin Ming, karena Patriark ada hubungannya denganmu, aku akan pergi dulu. Lin Ming, aku tidak akan mengganggumu. Kemudian Bai Muyu, Gu Dongman dan Tang Wenbing semua datang ke pintu. Tetapi ketika mereka pergi, mereka masih memelototi Lin Ming. Tentu saja, makna dari ketiganya cukup jelas, memperingatkan Lin Ming untuk tidak main-main. Melihat ini, Lin Ming hanya melihat ke belakang dan berkata kepada Patriark, "Patriark, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Ditanya, Lin Ming hanya berdiri di pintu. Sepertinya dia tidak bermaksud membiarkan Patriark masuk ke rumah. Tapi apa yang membuat Lin Ming berkata-kata adalah bahwa itu Patriark tampaknya tidak tabu tentang perbedaan antara pria dan wanita, jadi dia melangkah langsung ke kamarnya. Tanpa sepatah kata pun, Lin Ming tidak peduli. Dia berpikir terlalu banyak. Setelah duduk di kursi, Patriark menatap Lin Ming dan tiba-tiba berkata, "Lin Ming, katakan yang sebenarnya. Apa pendapatmu tentangku? Apakah aku cantik? Bagaimana kamu membandingkan dengan Bai Muyu dan tunanganmu?" Setelah tersenyum, Lin Ming berkata, "Patriark, sangat sulit untuk membandingkan. Anda memiliki karakteristik dan kecantikan Anda sendiri." Untuk sesaat, Patriark tidak bisa menahan senyum. Dia tampak lebih murni dan halus, sama seperti peri di dunia. Lin Ming tidak bisa membantu menggelengkan pikirannya. Dia segera tenang, dan Lin Ming berkata, "Patriark, Anda datang kepada saya larut malam. Apakah ada yang salah dengan klan naga?" Tapi Patriark itu batuk tiba-tiba. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada yang salah dengan klan naga. Hanya saja aku merasa ada sesuatu yang salah dengan tubuhku. Aku sudah batuk untuk beberapa alasan hari ini di depan punggung dan dadaku. Aku juga merasa gatal dan menyakitkan." Dengan itu, mata Patriark juga menunjukkan warna kebingungan. Memang, meskipun kekuatan sebelumnya telah turun ke tingkat semangat setengah langkah, dia masih yang terbaik di antara para ahli. Tubuhnya secara alami sangat baik sehingga tidak bisa lebih baik. Dia biasanya menderita beberapa penyakit, seperti pilek, batuk dan sebagainya, yang sama sekali tidak mungkin muncul padanya. Oh, apalagi untuk sesaat, Lin Ming memiliki ekspresi kebingungan di matanya. Saat ini, dia memandang Patriark dengan serius, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa tentang Patriark untuk sementara waktu. "Bagikan, aku akan merasakan denyut nadi dulu." Melihat bahwa itu Patriark sudah mengekspos pergelangan tangan putihnya, Lin Ming meletakkan dua jari di atasnya secara alami. Ya, ini, pada saat kontak, Lin Ming merasakan dingin yang tajam, tetapi itu juga sekilas. Ketika Lin Ming kembali berkonsentrasi pada denyut nadi, dia tidak lagi merasakan dingin. "Apa yang salah dengan tubuhku?" Lin Ming, melihat Lin Ming, Patriark bertanya. "Anda dalam keadaan sehat." "Tidak apa-apa, aku akan memeriksanya lagi," Lin Ming berkata dengan tenang. "Di bawah malam hari, di sudut yang lebih gelap." "Kau benar. Anak ini tidak bisa diremehkan. Dia hampir memperhatikan keterampilan makan jiwaku." Suara melengking terdengar, namun, tidak peduli seberapa galak anak itu, dia pasti sedih karena umpan kecantikannya. Suara belas kasih juga terdengar tidak terlalu banyak untuk mengatakan bahwa itu kepala klan panjang adalah satu dari sejuta. Sekarang, kepala klan panjang merayunya. Bagaimana dia bisa mengendalikannya? Selama dia memiliki hubungan dengan kepala klan panjang, keterampilan makan jiwa akan ditransfer kepadanya. Pada saat itu, dia akan mati. Suara lain terdengar, "Saya ingin membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Ini adalah harga yang harus dia bayar jika dia berani merobek topeng di kepalaku dan membunuh kakak laki-laki bela diriku." Memang, mereka berdua adalah Miyamoto Ichi dan Fuji Ijixiang. Adapun yang lain, mereka tidak diragukan lagi adalah pembantu mereka. Melalui pelacakan Wu Zonghua, mereka akhirnya menemukan klan naga.
Bab 1128 pria yang mereka undang adalah seorang pria berusia awal 30-an. Dia kurus dan putih. Dia tampaknya sangat lemah. Pada saat ini, pria itu melihat arah klan naga. Ada cahaya dingin di matanya, dan dia berkata perlahan, "Ini adalah kejutan besar bahwa itu Anda dapat menemukan tanah klan panjang." Bahkan, kekuatan utama pulau telah mendengar tentang keberadaan klan panjang untuk waktu yang lama. Tetapi mereka hanya mendengar tentang hari ini. Ketika saya menemukan tempat ini, saya bisa dengan mudah menghancurkan klan panjang. Hal ini juga dapat dianggap sebagai pemberantasan kekuatan di Cina. Itu benar. Miyamoto mengangguk, ini adalah kejutan besar bahwa itu kita dapat menemukan tanah klan naga. Dalam hal ini, tidak ada klan naga yang bisa tinggal. Ini untuk menghancurkan klan hari ini adalah kerjasama pertama antara ninja dan yin yang master di Cina, dan itu akan berhasil. Tentu saja, pembantu ini diundang oleh Miyamoto Ichi dan Fuji Jixiang adalah salah satu kekuatan utama pulau itu, divisi Yin Yang. Mendengar kata-kata Miyamoto, Master Yin yang laki-laki secara alami mengangguk, semua orang panjang, termasuk pemimpin klan, telah dibunuh oleh keterampilan makan jiwaku. Semua dari mereka telah menjadi boneka saya, dan mereka akan mati pada akhirnya. Adapun anak Lin Ming, bahkan jika itu 10.000 langkah mundur, ia masih mengendalikan dirinya pada akhirnya. Dia tidak memiliki hubungan dengan pemimpin klan, dan dia tidak memenangkan keterampilan makan jiwa. Tapi pada akhirnya, dia akan mati dalam serangan bersama dari semua klan panjang. Miyamoto tidak bisa menahan tawa, menunjukkan tampilan ekstasi, bunuh klan panjang, tapi tidak ada yang pernah membuat prestasi seperti itu. Setelah kembali ke pulau itu, Kaisar pasti akan memberi kita hadiah berat. Itu wajar. Master Yin yang laki-laki juga mengangguk, seolah-olah dia telah melihat adegan klan naga yang dimusnahkan. Pada saat ini, Fuji Jixiang tampaknya lebih memperhatikan kehidupan dan kematian Lin Ming. Dia tidak bisa tidak bertanya, apa situasinya sekarang? Lin Ming tidak memenangkan keterampilan makan jiwa, jangan khawatir. Pria dari Yin yang master tampaknya sangat sabar, tunggu dan lihat, di tengah-tengah klan naga, di dalam ruangan. Setelah hati-hati memeriksa Patriark, Lin Ming masih tidak menemukan kelainan dalam tubuh Patriark. Di matanya, dia curiga. Dia memandang Patriark dan berkata, "Patriark, Anda dalam kesehatan yang baik. Tidak ada situasi abnormal. Kamu." Pada akhirnya, Lin Ming juga ingin bertanya kepada Patriark apakah dia berpura-pura sakit dengan sengaja. Tetapi pada pemikiran kedua, dia tahu bahwa itu Patriark itu sama sekali bukan orang seperti itu. Selain itu, Lin Ming tidak bisa memikirkan alasan mengapa Patriark akan berpura-pura sakit. Pada saat ini, teriakan rasa sakit keluar dari mulut Patriark. Itu benar-benar tampak sangat menyakitkan. Untuk pertama kalinya, Lin Ming bahkan lebih bingung. Dia tidak bisa menahan kening dan berbisik, apakah Patriark benar-benar sakit? Memang, untuk pertama kalinya, Lin Ming dapat melihat bahwa itu Patriark benar-benar kesakitan dan tidak berpura-pura. Tapi dia tidak dapat menemukan kelainan dalam tubuh Patriark. Lin Ming secara alami tahu bahwa itu benar-benar serius. Kepala klan itu sakit, tetapi dengan keterampilan medisnya, dia tidak bisa mengetahuinya. Situasi ini tidak bisa serius. Patriark, apa yang kamu lakukan? Tepat ketika Lin Minggang memikirkannya, dia tiba-tiba melihat bahwa itu Patriark telah melepas pakaiannya secara langsung. Saat ini, Lin Ming secara alami terkejut. Patriark berkata dengan cemas, "Lin Ming, itu membunuhku. Punggungku membunuhku. Tolong lihat punggungku." Mendengar ini, Lin Ming tidak bisa membantu melihatnya secara tidak sadar. Untuk sesaat, Lin Mingxin tidak bisa menahan gemetar. Bukannya dia melihat sesuatu yang salah dengan punggung Patriark, tetapi dia melihat batu giok halus Patriark kembali. Pada pandangan seperti itu, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi merasakan dorongan untuk menjangkau dan menyentuh. Tentu saja, Lin Ming secara alami tahu bahwa itu salah untuk melakukannya. Dia telah menjelaskan bahwa itu hanya ada hubungan saudara perempuan murni antara dia dan Patriark. "Ah, itu membunuhku, Lin Ming. Aku merasa seperti aku akan mati." Ketika Lin Ming begitu tertegun, teriakan rasa sakit datang dari mulut Patriark lagi. Patriark juga berbicara dengan tergesa-gesa dan berkata, "Lin Ming, tolong aku, tidak ada yang bisa menyelamatkanku kecuali kamu." Melihat ini, wajah Lin Ming secara alami bermartabat. Dia dengan cepat menghiburnya,
Jangan khawatir, Patriark. Tidak peduli apa, aku tidak akan membantumu. Memang, Patriark mungkin menderita karena beberapa alasan. Ini tidak, tubuh Patriark Jiao semua mulai gemetar. Dalam Patriark yang mengental tubuh kulit batu giok otot, sudah memiliki manik keringat untuk meresap keluar. Entah kenapa, Lin Ming juga merasa bahwa itu seluruh pemimpin klan telah mengirimkan jenis daya tarik yang berbeda, yang membuatnya merasa seperti dia tidak bisa menahannya. Tidak, aku takut aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Lin Ming juga entah kenapa merasakan jejak kebingungan, tampaknya saat berikutnya akan membuat semacam perilaku hewan. Tenang, Lin Ming mengambil napas dalam-dalam dan dengan cepat menenangkan riak yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Melihat penampilan Patriark yang semakin menyakitkan, Lin Ming harus mencobanya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menekannya di punggung Patriark. Dinginnya tentakelnya membuat Lin Ming menarik napas dan mengerutkan kening. Pada saat yang sama, ada ekspresi ketidakpastian di matanya. Tampaknya ketika saya melihat Patriark pada saat menutup pintu dan merasakan denyut nadi, saya merasa benar. Ada yang salah dalam Patriark. Aku takut bahwa kondisi di tubuh Patriark jauh dari sederhana seperti penyakit. Sangat dingin. Ini sangat dingin. Ini sangat dingin, ini sangat dingin. Tepat ketika Lin Ming memikirkannya dalam pikirannya, Patriark tiba-tiba membuka mulutnya. Pada akhirnya, suara Patriark bergetar hebat. Pada saat ini, wajah Lin Ming secara alami menjadi lebih bermartabat. Memang, lapisan dingin yang terlihat keluar dari Patriark. Sebelum Lin Ming bisa memasukkan napasnya ke dalam tubuh Patriark, dia tidak bisa membantu mengambil kembali tangannya seperti sengatan listrik. Melihat ke bawah di telapak tangannya, mata Lin Ming juga melintas warna kekhawatiran. Udara dingin, bahkan di telapak tangannya, telah mengembun menjadi sepotong es. Apa ini? Lin Ming mengerutkan kening. Pada saat ini, wajah Lin Ming tiba-tiba berubah menjadi putih. Memang, dingin yang terasa di telapak tangan tiba-tiba masuk ke gua Senju di tengah alis. Hal ini membuat Lin Ming menggelengkan pikiran sejenak. Ini juga memberi Lin Ming perasaan bahwa itu jiwanya akan hilang. Kemudian, dengungan dingin keluar dari mulut Lin Ming, dan telapak tangannya sedikit terkejut. Dinginnya telapak tangannya berserakan. Pada saat ini, Lin Ming tertegun. Memang, dia melihat Patriark tiba-tiba berbalik dan menerkam langsung ke pelukannya. Bab 1129. Pada saat ini, Patriark langsung merangkul Lin Ming dengan tangannya, yang juga cukup ketat. Pada saat yang sama, suara dari mulut Patriark bergetar hebat. Lin Ming, aku sangat dingin. Aku juga terlalu dingin. Saya merasa bahwa saat berikutnya, saya akan menjadi dingin sampai mati. Memang, pada saat ini, Lin Ming juga merasa bahwa itu tubuh Patriark itu sangat dingin, seolah-olah itu langsung menjadi kristal es besar. Pada saat ketika Patriark tiba-tiba memeluknya, Lin Ming jelas merasa bahwa itu panas di tubuhnya bergegas ke Patriark. Dengan kata lain, panas di tubuhnya dengan cepat diserap oleh Patriark, yang lebih akurat. Dengan cara ini, perasaan mengguncang Tuhan sekarang muncul kembali. Dan kali ini, itu sangat kuat. Lebih dari 100 kali lebih kuat. Tidak, kelainan dalam tubuh Patriark begitu parah. Tentu saja, pada saat ini, Lin Ming telah dengan jelas menyadari hal ini. Namun, dia hanya menyadarinya. Adapun situasi spesifik dalam Patriark, dia masih tidak tahu. Karena dengan keterampilan medisnya, dia telah memberi Patriark denyut nadi, dan dia tidak dapat menemukan kondisi di tubuh Patriark. Kemudian, untuk saat ini, dia tidak berdaya. Tentu saja, Lin Ming juga sadar bahwa itu dia tidak dapat dibawa oleh Patriark seperti ini. Mungkin setelah 10 detik, dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sambil menangis, Lin Ming meraih bahu Patriark dan mencoba mendorongnya pergi. Namun, Patriark masih sangat ketat. Dengan dorongan seperti itu, Lin Ming tidak mendorong Patriark sama sekali. Tapi tindakan Lin Ming tiba-tiba membuat marah Patriark. Patriark berkata dengan marah, Lin Ming, mengapa Anda mendorong saya pergi? Apakah kamu benar-benar sangat membenciku? Patriark, kamu salah paham. Tidak seperti ini, Lin Ming berkata. Saya mengerti. Bahkan, kamu hanya membenciku dan tidak menyukaiku. Patriark membuka mulutnya dan langsung menyela Lin Ming. Untuk sesaat, dia menjadi lebih marah dan berkata, aku akan mati kedinginan. Anda harus mendorong saya pergi. Kau tidak membenciku. Apa itu Lin Ming? Aku tidak mengerti.
Tidak bisakah kecantikanku dibandingkan dengan pacarmu atau tunanganmu? Kenapa kau membenciku? Berbicara tentang akhir, desibel suara patriark telah sangat tinggi. Pada saat ini, tangannya mulai merobek pakaian Lin Ming. Pada saat yang sama, bibirnya pergi ke wajah Lin Ming. Untuk sesaat, Lin Ming juga bisa melihat dengan jelas bahwa itu antara pernapasan patriark, udara dingin putih keluar. Dinginnya putih ini juga memberi Lin Ming perasaan yang sangat aneh. Dinginnya putih ini, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup, mencoba yang terbaik untuk masuk ke hidungnya. Untuk pertama kalinya, ada tanda bahaya di hati Lin Ming. Dia tahu bahwa itu dia tidak boleh membiarkan dingin putih ke dalam tubuhnya. Jika tidak, hidupnya akan berada dalam bahaya. Pada saat itu, Lin Ming menahan napas. Tentu saja, metode pernapasan di tubuhnya sudah dimulai. Pada saat yang sama, Lin Ming tidak lagi sopan. Dengan tangannya, dia sudah mendorong patriark keluar dari lengannya. Ketika Lin Ming tetap matanya, dia tercengang. Patriark memang didorong olehnya. Tetapi pada saat ini, tubuh patriark belum melihat tempat berlindung sedikitpun. Pada saat ini, Lin Ming secara alami mengerti bahwa itu patriark sudah kehilangan akal sehatnya. Melihat bahwa itu pemimpin klan tampaknya gila dan ingin terburu-buru di Lin Ming menghindar. Setelah itu, dia memiliki selimut di tangannya. Segera, Lin Ming secara alami membungkus selimut di tangannya di sekitar patriark, yang cukup ketat. Lin Ming, mengapa kamu melakukan ini padaku? Patriark berteriak langsung, saya sudah menyerah. Anda tidak ingin saya sama sekali. Anda masih bukan seorang pria. Biarkan aku pergi. Pada akhirnya, suara patriark tidak lagi bergetar dan menggeram. Melihat pemimpin klan di dinding, untuk sesaat, wajah Lin Ming menjadi semakin bermartabat. Dia berpikir tentang penanggulangan. Patriark klan Panjang telah memakan buahnya. Anak ini bisa menanggungnya. Dia tidak punya ide yang salah. Di sudut, suara belas kasih terdengar. Tentu saja, itu adalah pembantu Miyamoto Ichi dan Fuji Jixiang, guru Yin yang laki-laki. Miyamoto tidak khawatir sama sekali, bahkan jika dia mengendalikannya, pemimpin klan dan banyak anggota klan yang Panjang sudah berada di bawah kendali kami. Dia masih tidak punya pilihan selain mati. Kemudian guru Yin yang laki-laki mengangguk dengan suara. Dalam sekejap, cahaya dingin melintas keluar dari matanya. Di klan naga, dengan ledakan keras, pintu kamar Lin Ming ditendang terbuka. Saat berikutnya, dengan ledakan suara pemecah udara, tetua ketiga dan tetua keempat memasuki ruangan terlebih dahulu. Setelah ketiganya, setidaknya selusin anggota klan Panjang juga memasuki rumah. Tiba-tiba melihat begitu banyak orang muncul, Lin Ming tidak bisa menahan kening. Memang, untuk pertama kalinya, Lin Ming merasakan es dingin yang sangat aneh, dari tetua dan semua orang lama. Apa yang ada di bumi ini, Lin Ming tidak bisa membantu bertepuk tangan di dalam hatinya. Lin Ming, Anda begitu berani sehingga Anda berani menghina patriark. Lin Ming, beraninya kamu melakukan hal seperti itu. Kami tidak bisa menyelamatkanmu. Menderita kematian. Elder besar, 3 tetua, 4 orang tua 3 orang juga semua minum dingin untuk membuka mulut terlebih dahulu. Sepasang penampilan pembunuh meningkat. Setelah itu, ketiganya juga menyerang Lin Ming terlebih dahulu. Dengan minuman dingin yang berasal dari orang-orang klan naga lainnya, semua orang menyerang Lin Ming pada saat yang sama. Tentu saja, kekuatan Lin Ming sudah sangat tinggi. Di tempat pertama, dia tidak mengambil serangan semua orang ke jantung. Kemudian, dengan kilatan cahaya keemasan yang mempesona, Lin Ming pertama kali menunjukkan penutup lonceng emas. Benar saja, saat berikutnya, ledakan dangdang, suara memukul logam akan berdering. Tapi ketika Lin Ming melihatnya, wajahnya berubah. Sekarang dia memiliki kekuatan level 8 Hualingjing, dan kemampuan pertahanan perisai lonceng emas secara alami telah meningkat lebih dari 100 kali, yang dapat memblokir serangan orang Lingwu dengan kekuatan level 8 Hualingjing. Tapi saat ini, Lin Ming melihat bahwa itu di bawah serangan Elder dan lain-lain, ada celah di penutup lonceng emasnya. Saat berikutnya, dengan satu klik, penutup lonceng emas di luar tubuhnya rusak. Kemudian, hampir dengan satu suara, dengungan dingin datang dari tetua dan semua orang lain, dan mereka semua menamparkan Lin Ming pada saat yang sama. Untuk pertama kalinya, Lin Ming tahu dengan jelas bahwa itu dia tidak bisa melawan tetua dan yang lainnya. Jika tidak, napas dingin yang aneh pasti akan menyerang tubuhnya. Dengan sekejap, Lin Ming mundur beberapa meter.
Dalam sekejap, cahaya kemasan melintas lagi di tubuh Lin Ming, yang juga menunjukkan penutup lonceng emas. Tentu saja, pada saat yang sama, ia juga menunjukkan 7 warna pelindung aperture dan cahaya kehancuran. Bab 1130. Adapun Elder dan lain-lain, mereka telah menunjukkan penampilan gila, dan semua orang tampaknya telah langsung mengabaikan cara defensif Lin Ming. Mereka meraung dan bertepuk tangan langsung di Lin Ming. Mereka juga membawa napas dingin yang kuat dan momentum yang mengerikan. Ini, apakah nafas roh? Melihat semua orang dengan panik menyerang, Lin Ming tiba-tiba merasakan keakraban. Segera, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan di dalam hatinya, dan wajahnya juga menunjukkan warna yang bermartabat. Tampaknya semua orang dari keluarga panjang, termasuk pemimpin klan, dirasuki oleh roh. Apakah itu semangat Wu Zetian? Lin Ming secara alami tahu bahwa itu napas hantu Wu Zetian sangat kuat. Sebelumnya, napas hantu Wu Zetian menyembur keluar dari cincin tertinggi Jiulong Wu Yanyi, dan hampir menangkap tubuh Wu Yanyi. Kemudian, meskipun ia tertarik oleh Lin Ming dan dibawa ke dalam tubuhnya sendiri, napas roh masih kuat, dan ia masuk ke gua Senju Lin Ming langsung, hampir melukai dia. Ngosong Ngoo, pada pemikiran ini, Lin Ming tiba-tiba datang. Cara paling efektif untuk mengatasi napas hantu tidak diragukan lagi adalah kekuatan sihir. Ketika Lin Ming memikirkannya seperti ini, pikirannya berbalik. Namun demikian, tindakan Elder dan orang lain sangat cepat. Pada saat ini, telapak tangan Huhuhuhu mulai berdering. Melihat Elder dan lainnya menyerang, dia pertama-tama akan menyerang 7 warna pelindung Lin Ming. His, his, his. Dalam sekejap, suara arus listrik terdengar. Ini, tentu saja, adalah pertama kalinya Lin Ming menggunakan kekuatan sihir. Tentu saja, momentum yang sangat manik dan cepat, juga akan dikirim keluar. Benar saja, begitu jimat sihir menunjukkan momentum seperti itu, tetua dan lainnya tercengang tanpa sadar. Sepertinya mereka tidak bisa menahannya. Mata semua orang juga menunjukkan sentuhan ketakutan. Tapi saat berikutnya, dengan kilatan cahaya dingin di mata semua orang. Tiba-tiba, dalam menghadapi kekuatan Tuhan yang kuat seperti Fu, yang lebih tua dan yang lainnya benar-benar mati. Pada saat yang sama, minuman besar dengan satu suara juga keluar dari mulut tetua dan semua orang yang sudah lama. Segera setelah itu, kekuatan telapak tangan mereka yang ganas langsung membombardir Sendianfu di luar tubuh Lin Ming. Kekuatan Sendianfu, terutama kekuatan Sendianfu dalam keadaan sempurna, tak perlu dikatakan, itu dengan mudah menghilangkan napas hantu yang mengganggu ke gua Senju Lin Ming sebelumnya. Sekarang tidak akan sulit untuk memblokir tangan tetua dan yang lainnya. Benar saja, ketika telapak tangan tetua dan semua klan panjang lainnya memukul arus cahaya putih di luar tubuh Lin Ming, ada suara berderak. Semuanya tersambar petir. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bersenandung. Tubuh mereka tiba-tiba menjadi kaku. Dalam suara bang-bang, semua orang jatuh ke tanah. Tapi pada saat ini, alih-alih bernapas lega, wajah Lin Ming tiba-tiba berubah. Lin Ming secara alami tahu kekuatan Sendianfu dengan sangat baik. Tapi pada saat ini, aku tidak berharap bahwa itu kekuatan Sendianfu begitu besar. Memang, pertama kalinya Elder dan semua orang naga lainnya jatuh, Lin Ming jelas merasa bahwa itu vitalitas di Elder dan semua tubuh orang lain telah hilang dalam sekejap. Dengan kata lain, yang lebih tua dan yang lainnya telah terbunuh. Pada saat ini, Lin Ming tertegun melihat tubuh tergeletak di tanah. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Gu Dongman dan Tang Wenbing jelas mendengar berita itu dan tiba-tiba muncul. Dua orang juga melihat tubuh dalam gangguan sekilas, secara alami tidak bisa membantu tetapi mengambil napas. Mati, Elder, Elder ketiga, Elder keempat, dan anggota lain dari klan panjang semuanya sudah mati. Tentu saja, mereka dapat dengan jelas merasa bahwa itu tidak ada vitalitas dalam tubuh semua klan naga, seperti yang lebih tua. Segera, Tang Wenbing menjadi gugup. Lin Ming, yang masuk ke klan naga dan membunuh begitu banyak dari mereka di depan Anda, ini benar-benar mengerikan. Dengan senyum masam di wajahnya, Lin Ming melambaikan tangannya dan menyela. Tidak ada tuan yang masuk ke klan naga. Dengan itu, Lin Ming melirik semua orang. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka semua dibunuh oleh jimat sihir yang aku gunakan. Dalam sekejap, Gu Dongman dan Tang Wenbing saling memandang secara langsung. Tentu saja, mereka tidak bisa berpikir bahwa itu Lin Ming melakukannya dengan sengaja.
Melihat Lin Ming bangun, Tang Wenbing mengerutkan kening dan bertanya, "Lin Ming, ada apa? Apa yang terjadi di sini? Ada apa dengan Elder?" Kemudian dia melihat Patriark yang terbungkus erat dalam selimut dan tidak bisa bergerak, dan Patriark, Lin Ming tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pada saat ini, wajah Lin Ming tiba-tiba berubah, dan dia berkata, "Berhati-hatilah." Dalam sekejap, wajah Gu Dongman dan Tang Wenbing berubah. Memang, pada saat ini, ketika ketiga orang itu melihat keluar dari rumah pada saat yang sama, mereka dengan jelas melihat bahwa itu setidaknya ada beberapa ratus angka di malam hari, yang hampir semuanya adalah klan Panjang. Pada saat yang sama, Lin Ming tiga orang juga jelas melihat bahwa itu ada kilatan cahaya dingin di mata semua orang. Pada saat yang sama, ekspresi semua orang membosankan, mati rasa dan kaku. Ini seperti ratusan orang klan Panjang ini telah kehilangan jiwa mereka dan menjadi zombie dan boneka. Apa yang terjadi pada mereka, melihat adegan seperti itu, bahkan Gu Dongman sedikit takut, dan segera melintas ke sisi Lin Ming. Warna yang bermartabat di mata Lin Ming sedikit lebih intens. Tampaknya semua orang di klan naga ada di dalam roh. Apa? Nafas hantu? Gu Dongman dan Tang Wenbing sama-sama tahu apa yang terjadi pada Wu Sunyi sebelumnya. Tentu saja, mereka tahu kekuatan roh. Apakah Wu Zetian dibangkitkan dan mulai berurusan dengan tanah klan naga? Memikirkan hal ini, Gu Dongman dan Tang Wenbing bahkan lebih ketakutan. Lin Ming menggelengkan kepalanya, Wu Zetian telah hidup kembali sekarang. Tapi itu tidak mungkin, mereka masuk pada saat ini. Wajah Gu Dongman dan Tang Wenbing tiba-tiba berubah. Memang benar bahwa meskipun ekspresi ratusan long ini terlihat kusam, mati rasa dan kaku, tubuh mereka tidak lambat sama sekali. Dilihat dari kecepatan yang tiba-tiba ditunjukkan semua orang, mereka semua sebanding dengan orang-orang Lingwu yang mengubah alam spiritual. Anda tahu, yang paling kuat dari ratusan orang naga ini adalah 90% dari alam gas kondensat, yang belum mencapai tingkat setengah langkah untuk berubah menjadi roh. Untuk sesaat, semua orang menunjukkan kecepatan seperti itu. Gu Dongman dan Tang Wenbing menunjukkan wajah tegang dan bermartabat untuk pertama kalinya. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.